Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Prasetyo. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang video yang sebelumnya saya buat, yaitu video tutorial pembuatan dari fungsi asosiasi rules pada aplikasi RapidMiner. Oke, bisa dilihat dalam video itu saya mendapatkan suatu data, di mana datanya itu saya dapat dari jurnal, yaitu judul jurnalnya penerapan algoritma asosiasi rule pada sistem rekomendasi untuk menunjang pemasaran hasil pertanian. Nah, di mana pada jurnal tersebut saya mendapatkan 7 data ya. Di sini 7 data transaksi, di mana pada setiap transaksinya juga memiliki atribut masing-masing. Yaitu jumlah atributnya ada 6 atribut ya. Di situ atributnya juga sudah disimbolkan dan ada alias-aliasnya, ada nama-namanya tersendiri ya dari atribut tersebut. Lalu dari data yang telah saya dapatkan sebelumnya, pada video ini saya menerapkan atau memberi sedikit tutorial bagaimana cara pembuatan asosiasi rules pada aplikasi RapidMiner dengan menggunakan algoritma FPGRowth. Bisa dilihat di sini pada videonya. Itu saya membuatnya mengawali dengan read Excel, lalu mengimport data yang sebelumnya sudah disediakan, lalu saya memasukkan select atributnya. Nah, atribut yang akan digunakan ya pada ini asosiasi rulesnya nanti. Lalu saya memasukkan juga pada operatornya itu numeral binominal. Lalu selanjutnya saya juga memasukkan remat binominalnya. Nah, setelah remat binominal dimasukkan, lalu saya memasukkan FPGRowth. Nah, di sini FPGRowth itu sebagai algoritmanya, algoritma dari pembuatan atau dari fungsi asosiasi yang saya tutorialkan atau yang saya buat tutorial video sebelumnya. Lalu setelah memasukkan algoritmanya, di video tersebut saya memasukkan create asosiasi rule-nya sebagai langkah akhir dari pembuatan tutorial itu.
lalu setelah kita masukkan semua tadi operasi-operasi yang telah kita masukkan, terus kita jalankan di video tersebut, dapat dilihat hasil dari asosiasi rule-nya, yang mana pada bagian grabnya itu bisa kita lihat bahwa ini merupakan hasil dari algoritma FP growth-nya itu. Nah, setelah saya membereskan atau memberi sedikit pemaparan pada video sebelumnya untuk langkah-langkah pembuatan asosiasi rule pada aplikasi RapidMiner. Nah, di video tersebut juga saya telah menyiapkan perhitungan dari algoritma a priori yang sudah saya siapkan sebelumnya pada Excel. Nah, di video tersebut saya menjelaskan langkah-langkah pembuatan atau cara perhitungan manual dari algoritma a priori itu yang mana dari data yang kita miliki sebelumnya itu kita tentukan untuk frekuensi item setnya. Dengan ketentuan itu minimal supportnya 50% dan minimal confidence-nya itu 70%. Oke, lalu setelah menentukan frekuensi item setnya dan telah mendapatkan support, minimal supportnya, itu langkah selanjutnya yang saya lakukan pada video tersebut yaitu menggabungkan kedua item set itu untuk mencari atau mendapatkan nilai support yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat sebelumnya. Nah, setelah menentukan atau menemukan nilai support dari penggabungan dua item set tersebut, pada video itu saya juga mencoba untuk menggabungkan 3 item set ya. Namun data perhitungan yang saya dapatkan pada penggabungan 3 item set itu, saya tidak mendapatkan nilai support yang sesuai dengan ketentuan sebelumnya.
yang mana ketentuan sebelumnya itu kan 50%, sedangkan dari hasil penggabungan 3 item set itu saya tidak menemukan nilai yang mencapai atau melebihi ketentuan nilai minimal supportnya itu ya. Lalu dikarenakan penggabungan 3 item set itu tidak menemukan minimal support yang pas dengan ketentuannya, itu langkah selanjutnya saya menggunakan penggabungan 2 item set untuk mencari nilai confidence dari penggabungan 2 item set tersebut. Nah, setelah menghitung atau mendapatkan hasil dari nilai confidence penggabungan 2 item set itu, saya tarik kesimpulan di sini. Saya mendapatkan 4 item set dari 2 penggabungan itu yang memenuhi syarat di mana nilai minimal supportnya itu melebihi 50% dan nilai confidence-nya itu melebihi 70%. Yang mana hasil dari perhitungan manual dari algoritma a priori ini juga sesuai dengan apa yang saya buat sebelumnya pada aplikasi RapidMiner itu. Datanya juga sesuai dengan apa yang saya hitung pada Excel, yaitu pada algoritma a priorinya itu. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa penerapan algoritma FP Growth maupun penerapan algoritma a priori pada fungsi asosiasi atau asosiasi rules itu bisa ya teman-teman, bisa dilakukan karena dari data yang saya miliki itu hasilnya juga sesuai dengan apa yang sudah saya hitung sebelumnya pada penghitungan manual di algoritma a priori, dan hasil perhitungan dari sistem aplikasi RapidMiner-nya tersebut yang menggunakan algoritma FP Growth. Namun di sini saya juga menyimpulkan bahwa pengerjaan atau penghitungan yang dari perbandingan 2 algoritma tersebut yang menurut saya mudah itu lebih ke yang di RapidMiner ya, yang menggunakan FP Growth, dikarenakan pada aplikasi RapidMiner itu semuanya sudah otomatis terhitung secara sistem ya. Kalau misalkan pada Excel itu saya pada video sebelumnya itu saya menghitung secara manual menggunakan kalkulator juga yang terdapat pada komputer, sehingga untuk pengerjaannya itu saya rasa lebih cepat pada aplikasi RapidMiner untuk menemukan atau
menemukan hasil dari asosiasi rule pada data yang kita miliki dari jurnal itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.